Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nia Elisa. Kali ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran seni rupa kelas 6 dengan tema menggambar ritme dalam seni rupa. Menggambar ritme dalam seni rupa mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, murid diharapkan dapat memahami pengertian ritme dalam seni rupa, menjelaskan cara membuat ritme dalam gambar, dan membuat karya gambar yang menunjukkan unsur ritme. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, contoh, tema, manfaat, dan praktik ritme dalam seni rupa. Apa itu ritme dalam seni rupa? Ritme adalah pengulangan atau susunan unsur-unsur seni rupa yang dilakukan secara teratur sehingga membuat gambar terlihat menarik, hidup, dan enak dipandang. Unsur yang dapat diulang antara lain bentuk, garis, warna, ukuran, dan motif. Contohnya, ada pada deretan bunga yang tersusun rapi, pola batik yang berulang, pagar dengan bentuk yang sama, daun-daun yang berjajar. Contoh ritme bisa kalian amati pada gambar-gambar berikut ya. Selanjutnya, tema ritme dalam seni rupa terdiri dari ritme pengulangan, ritme alternatif, ritme progresif, ritme mengalir, ritme acak, ritme radial, ritme berlawanan, ritme transisi, dan ritme kombinasi. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu tentang tema ritme dalam seni rupa ya. Ritme pengulangan atau biasa disebut dengan repetisi, yaitu mengulang bentuk, garis, warna, atau motif yang sama secara berulang. Tujuannya agar gambar terlihat rapi, seimbang, dan memiliki pola. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping ya. Contohnya, menggambar bunga yang sama sebanyak beberapa kali, atau menggambar lingkaran yang berjajar, atau bisa juga kita temukan pada saat kita membuat motif batik yang berulang. Selanjutnya, ritme alternatif atau ritme bergantian, yaitu pengulangan satu jenis unsur rupa secara terus-menerus dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Misalnya deretan lingkaran atau bentuk daun yang berjajar secara teratur. Selanjutnya, ritme progresif atau berkembang, yaitu pengulangan unsur rupa yang ukurannya membesar atau mengecil secara bertahap dan teratur. Contohnya, ada pada gambar lingkaran yang bergradasi warna dari ukuran kecil hingga besar secara konsisten. Bisa kalian lihat pada gambar di samping ya. Selanjutnya, ritme mengalir atau flowing, yaitu pola ritme yang gerakannya melengkung, bergelombang, atau berliku-liku secara lembut, seperti pada sapuan ombak atau pola garis aliran air. Selanjutnya, ritme acak atau random, yaitu pengulangan unsur rupa yang dilakukan tanpa pola yang teratur, namun tetap memunculkan sensasi irama visual. Misalnya, pada gambar taburan bintang yang digambar dengan kepadatan yang berbeda. Selanjutnya, ritme radial atau memancar, yaitu pola ritme dengan susunan unsur rupa yang memusat atau memancar dari satu titik tengah ke arah luar, seperti yang bisa kita temukan pada gambar pola kembang api atau pola jeruji roda.
Selanjutnya, ritme pertentangan atau biasa disebut dengan oposisi, yaitu penggunaan unsur-unsur yang berbeda atau berlawanan sehingga menghasilkan kesan yang kuat dan menarik. Perbedaan tersebut dapat berupa besar dan kecil, terang dan gelap, lurus dan lengkung, warna cerah dan warna gelap. Tujuannya agar gambar menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar pohon besar di samping bunga yang kecil, atau pada gambar lingkaran besar di antara lingkaran kecil, atau warna hitam dipadukan dengan warna putih. Selanjutnya, ritme peralihan atau transisi, yaitu perubahan yang dilakukan secara bertahap dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan dapat berupa ukuran, mulai dari kecil hingga besar, perubahan warna dari warna muda ke warna tua, perubahan bentuk atau arah. Tujuannya agar gambar terlihat lebih halus dan tidak kaku. Contohnya, lingkaran kecil berubah menjadi lingkaran besar. Warna biru muda berubah perlahan menjadi biru tua, atau daun yang ukurannya semakin membesar. Selanjutnya, ritme kombinasi. Pada ritme kombinasi, tema ritme yang digunakan adalah menggabungkan dua atau lebih pola ritme sekaligus dalam satu bidang gambar untuk memberikan kesan yang lebih dinamis dan tidak kaku. Contohnya, mengkombinasikan garis dan bentuk geometris, atau kombinasi ukuran besar dan kecil. Kombinasi warna, terang dan gelap, atau motif batik tradisional, atau kombinasi arah, naik, turun, atau kanan, kiri. Contohnya ada pada gambar di samping ya, silahkan kalian amati. Untuk manfaat menggambar ritme, yaitu membuat gambar terlihat lebih indah dan menarik. Ritme juga membantu gambar tampak lebih teratur, melatih kreativitas dalam membuat pola, melatih ketelitian dan kesabaran saat menggambar, membantu karya seni menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Yang terakhir, ritme membantu kita mengembangkan kemampuan mengamati bentuk dan susunan benda yang ada di sekitar kita. Tahukah kamu, banyak benda di sekitar kita yang memiliki ritme. Misalnya, ubin di lantai, pagar di rumah, meja dan kursi di kelas, kelopak bunga, anyaman bambu, dan motif batik. Kalau kalian sudah mulai memahami apa itu ritme, tema ritme, dan manfaatnya, sekarang yuk kita praktik menggambar ritme. Praktik menggambar ritme sendiri merupakan teknik menyusun unsur seni rupa seperti garis, bentuk, atau warna secara berulang dan teratur untuk memberikan kesan gerak yang harmonis dan mengalir. Dalam praktik menggambar ritme sendiri, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu kertas gambar atau buku sketsa, pensil untuk membuat sketsa, penggaris untuk membantu membuat pola presisi, pena atau drawing pen, dan pensil warna atau spidol untuk mewarnai. Ada 3 metode utama dalam praktik menggambar ritme, yaitu pengulangan atau repetisi, peralihan atau transisi, pertentangan atau oposisi. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggambar ritme. Yang pertama, buat garis bantu dengan menggunakan pensil atau penggaris untuk membuat garis panduan horizontal, vertikal, atau lengkung agar objek tidak miring. Langkah kedua, tentukan pola ritme. Pilih salah satu dari metode pengulangan, transisi, atau pertentangan. Langkah yang ketiga, buatlah gambar sketsa awal. Mulai gambar objek pertama di bagian awal garis bantu ya. Langkah yang keempat, lakukan pengulangan.
dengan cara membuat gambar bentuk selanjutnya secara berurutan sesuai pola ritme yang telah ditentukan. Jangan lupa jaga jarak atau perubahan ukuran agar tetap konsisten. Langkah yang kelima, warnai karya. Setelah pola selesai dan garis bantu dihapus, warnai gambar Anda menggunakan pensil warna atau spidol untuk mempertegas kesan ritme tersebut. Nah, terima kasih sudah mau belajar bersama dengan Nia Elisa. Sampai bertemu di pembelajaran yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.